Hari kedua pencarian nelayan yang hilang di perairan Selat Sunda, tim SAR mengevakuasi 3 nelayan. Total 9 nelayan ditemukan dari 16 penumpang kapal yang terbalik. Tiga nelayan ditemukan selamat setelah ditolong oleh kapal nelayan lainnya di sekitar Pulau Panaitan, Banten. Mereka ditemukan 2 hari setelah peristiwa kapal terbalik pada hari Kamis lalu. Mereka selamat setelah lebih dari 24 jam lamanya mengapung di laut dan sempat diselamatkan oleh kapal pesiar asing. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari 7 nelayan lainnya yang masih hilang. Pencarian terus dilakukan dengan memperluas wilayah pencarian dari titik koordinat Pulau Rakata. Kita fokus pencarian saat ini ada di beberapa pulau-pulau, ya. Salah satunya Pulau Rakata, ini juga kita lakukan 2 kali sorti pencarian. Kemudian di Pulau Handelem juga dilaksanakan pemantauan. Pecang, Panaitan oleh teman-teman potensi SAR dari Angkatan Laut, dari Taman Nasional, ya, dari Polair juga ikut bergabung. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten dibantu SAR, Lanal, Polair, dan TNI masih mencari korban kecelakaan. Pencarian nelayan yang hilang ini didukung oleh cuaca di perairan sekitar yang cukup normal. Pada Minggu pagi, petugas gabungan menemukan jaket pelampung milik KM Puspita Jaya yang digunakan nelayan di kawasan Pulau Sebuku. Kapal motor Puspita Jaya yang berpenumpang 16 nelayan berangkat dari Labuan Pandeglang untuk mencari ikan di perairan Pulau Rakata pada Kamis 18 Juni 2020. Dalam perjalanan, kapal dihantam gelombang hingga terbalik. Ke-16 nelayan berusaha untuk berenang ke Pulau Rakata namun tidak berhasil. 6 nelayan berhasil ke kapal dan sudah dievakuasi pada Jumat lalu. Menyusul 3 lainnya ditemukan selamat pada Sabtu menjelang malam di Tanjung Alang-Alang. Tim iNews melaporkan. Erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan beberapa wilayah terdampak, diantaranya di Magelang yang tertutupi hujan abu. Sebagian besar wilayah Magelang, Jawa Tengah diguyur hujan abu, dampak dari erupsi Gunung Merapi. Petugas BPBD Kabupaten Magelang melaporkan hujan abu melanda 8 kecamatan di wilayah Magelang. Pihak terkait mengimbau pada warga agar tetap tenang dan terus memantau informasi dari pihak terkait. Sebaran hujan abu itu tercatat setidaknya 13 titik di antaranya di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Serumbung, Kecamatan Lukun, dan Kecamatan Salam. Untuk di wilayah Desa Serumbung dan Desa Banyuadem itu hujan abu cukup deras nih dari informasi masyarakat di sekitar. Gunung berapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah tadi pagi erupsi 2 kali. Tinggi kolom abu yang mencapai 6.000 meter membuat warga panik. Petugas pun mengimbau warga menjauhi area 3 km dari puncak Gunung Merapi. Juga sempat panik sih karena mendengar karena ketika Merapi ini erupsi itu kan ada sirene yang memberi sinyal dengan suara yang meliuk-liuk, itu akhirnya semua langsung ya ada yang berhamburan turun ke bawah karena mereka takut. Erupsi pertama Gunung Merapi terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, namun tidak disertai dengan luncuran awan panas. 14 menit kemudian disusul erupsi kedua pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat, namun tinggi kolom tidak terpantau karena tertutup kabut. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-59. Tidak ada perayaan khusus di hari jadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perayaan khusus di hari jadi Presiden Joko Widodo. Di usianya yang kini menginjak 59 tahun, Presiden Joko Widodo tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih saat ini masyarakat Indonesia masih dikungkung pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59. Presiden Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 59 tahun silam.
Mendapatkan gelar sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jokowi memilih untuk menekuni bidang usaha mebel. Karir politik Jokowi dimulai saat ia menjabat wali kota Surakarta di tahun 2005 hingga 2012. Selanjutnya, ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014. Pada Pilpres 2014 lalu bersama Yusuf Kala, Jokowi berhasil menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Meski tidak ada perayaan, sejumlah ucapan selamat ulang tahun berdatangan dari sejumlah pihak. Di sosial media, ucapan selamat ulang tahun datang dari Sekretariat Kabinet, sejumlah situs pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah menteri kabinet. Tim Liputan News melaporkan.